Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang konsep skalar dan vektor, di mana materi ini biasanya dipelajari di mata pelajaran matematika lanjut kelas 11. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menyatakan vektor pada bidang datar dan melakukan operasi aljabar pada vektor. Mereka dapat melakukan pembuktian geometris menggunakan vektor. Peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat geometri dari persamaan lingkaran, elips, dan persamaan garis siku. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari video ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui perbedaan skalar dan vektor melalui contoh-contoh yang diberikan dengan rinci. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal notasi vektor melalui literasi mandiri dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan vektor dalam secara geometris dan analitis melalui contoh gambar yang ditampilkan dengan benar. Dan yang keempat, peserta didik dapat memahami kesamaan dua vektor melalui contoh ilustrasi dengan benar. Nah, rasionalitasnya yaitu yang pertama, materi ini bisa diterapkan dengan bidang kajian lain seperti dalam bidang fisika, yaitu dalam perhitungan gaya. Kemudian bisa juga di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana materi vektor itu diterapkan dalam penggunaan GPS. Nah, dan yang ketiga juga bisa diterapkan dalam bidang transportasi. Di sini contohnya materi vektor itu digunakan untuk menghitung kecepatan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini kita akan mengenal apa itu skalar dan vektor. Nah, siapa sih skalar dan vektor itu? Pengertian skalar yaitu skalar didefinisikan sebagai besaran yang cukup menyatakan besarnya saja, tidak bergantung pada arah. Di sini skalar itu hanya besarnya saja. Nah, berbeda halnya dengan vektor. Kalau vektor dia didefinisikan sebagai besaran, namun dia besarannya itu bergantung pada arah. Nah, dari pengertian skalar dan vektor, kira-kira menurut teman-teman apa sih perbedaan dari skalar dan vektor? Yuk langsung saja kita coba masuk ke pertanyaan pemantik berikut ini. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama di sini ada Raka dan Riki. Keduanya sama-sama berlari sejauh 100 meter. Apakah perpindahan mereka bisa dianggap sama? Nah, di sini memang dijelaskan bahwa Raka dan Riki itu berlarinya memang sejauh 100 meter. Namun jika teman-teman perhatikan di sini, Raka yang menggunakan baju berwarna oranye, dia berlari ke arah barat. Di sini ada alamat anginnya. Nah, sedangkan Riki yang mengenakan baju warna merah, dia berlari ke arah timur. Nah, dengan perbedaan arah itu, walaupun kecepatan mereka berdua sama, namun perpindahan mereka berdua itu berbeda. Sehingga perpindahan di sini dia termasuk ke dalam contoh vektor. Nah, selanjutnya di sini pertanyaan pemantik yang kedua ada Benny dan Poni. Jika dua pemain menendang bola dengan gaya yang berbeda, apakah hasilnya sama? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar yuk. Nah, di pertanyaan pemantik yang ketiga, di sini ada dua mobil. Ada mobil berwarna kuning yang dia melaju ke arah timur, sedangkan mobil berwarna merah dia melaju ke arah barat. Nah, kedua mobil menempuh dengan kecepatan yang sama. Tapi, apakah posisi akhir dari kedua mobil tersebut sama? Nah, kira-kira jika berbeda, apa sih yang membedakan perjalanan mereka itu? Silakan coba teman-teman jawab di kolom komentar, apakah kecepatan itu dia termasuk skalar atau vektor. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang keempat. Di sini ada sebuah bus
di mana tarif naik bus itu biasanya dihitung sesuai jarak tempuh. Nah, apakah tarif bus akan berubah jika arah perjalanannya berbeda? Misalkan, bus itu berangkat dari kota A ke kota B, tarifnya adalah 10.000 misalkan. Nah, apakah tarif tersebut akan berbeda jika mobilnya itu dari kota B ke kota A? Nah, apakah jarak itu terpengaruh oleh arah perjalanan dari bus tersebut? Silakan coba teman-teman jawab di kolom komentar. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang notasi vektor. Di sini ada beberapa notasi vektor. Yang pertama, contohnya seperti ini. Vektor itu dapat dinotasikan menggunakan dua huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Contohnya di sini ada dua huruf kapital, yaitu A dan B. Kemudian di atasnya itu ada tanda panah dengan pangkal di A dan ujung di B. Maka notasi yang demikian itu kita baca sebagai vektor AB dengan penulisan notasinya itu menggunakan dua huruf kapital yang dibubuhi tanda panah di atasnya. Kemudian notasi yang kedua, vektor itu juga bisa dinotasikan dengan hanya menggunakan satu huruf kecil saja, kemudian dibubuhi juga dengan tanda panah di atasnya. Nah, sedangkan notasi yang ketiga, vektor juga bisa dituliskan menggunakan satu huruf kecil tanpa tanda panah di atasnya, namun dia dicetak tebal. Contohnya seperti ini. Ini juga bisa kita sebut sebagai vektor U membacanya. Sampai di sini jelas ya teman-teman. Kemudian di materi yang ketiga, di sini ada penyajian vektor. Nah, nanti penyajian vektor itu ada dua yang akan kita kenal di video kali ini, yaitu penyajian vektor secara geometris dan penyajian vektor secara analitis. Kita bahas yang pertama. Di sini ada penyajian vektor secara geometris. Nah, di sini saya contohkan ada penyajian vektor secara geometris di ruang 2 dimensi dan juga di ruang 3 dimensi. Nah, untuk yang pertama di ruang 2 dimensi, di sini tentunya ada sumbu X dan ada sumbu Y. Penyajian vektornya di sini dicontohkan ada vektor OA dan vektor OB. Dia jadi kalau secara geometris itu digambarkan di bidang kartesius. Namun yang membedakan dengan penyajian vektor di ruang dimensi 3, kalau secara geometris di ruang dimensi 3 itu dia ada yang namanya sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z, seperti itu. Kemudian yang kedua, vektor juga bisa disajikan secara analitis. Di sini saya contohkan penyajian vektor secara analitis di ruang dimensi 2. Ini hanya saya kenalkan sekilas saja, karena insya Allah pembahasan secara rinci terkait penyajian vektor akan digali pada sub pembahasan berikutnya, yaitu vektor di ruang dimensi 2 dan dilanjutkan dengan vektor di ruang dimensi 3. Baik, penyajian vektor secara analitis di sini contohnya untuk vektor baris. Jadi nanti kalau secara analitis itu vektor bisa disajikan dalam bentuk vektor baris maupun juga bisa disajikan dalam bentuk vektor kolom. Kalau disajikan dalam bentuk vektor baris, maka penyajiannya seperti menyerupai matriks. Misalkan di sini secara umum saya contohkan ada vektor OA. Dia penulisan secara analitisnya adalah X1, Y1. Nah, contohnya di sini misalkan ada vektor AB. Vektor AB ini dia penyajian vektornya adalah 2,1. Nah, untuk vektor PQ dia vektornya 3,1. Nah, berbeda halnya dengan vektor kolom.
Kalau vektor kolom, dia penulisannya menyerupai matriks. Di sini misalkan bentuk umumnya saya contohkan untuk vektor OA. Vektor OA itu penyajian secara analitisnya yaitu X1 dia berada di atas, kemudian diikuti dengan Y1 di bawahnya. Contoh untuk vektor VW di sini X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3. Maka penulisan untuk vektor VW dengan dituliskan menggunakan vektor kolom penyajiannya adalah seperti ini. Begitu juga untuk vektor RS. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian untuk materi yang terakhir di sini kita akan membahas kesamaan dua vektor. Nah, dua vektor itu disebut sama jika keduanya memiliki panjang dan juga arah yang sama. Jadi, kedua syarat ini, panjang dan arah itu harus terpenuhi sama. Di sini misalkan saya ilustrasikan ada vektor U, vektor V, dan vektor W. Jika kita perhatikan, sepertinya panjang dari ketiga vektor ini dia panjangnya sama. Namun kita coba perhatikan untuk syarat yang kedua yaitu arah. Untuk vektor U, dia arahnya sama dengan vektor V. Sehingga vektor U dia sama dengan vektor V karena panjang dan arahnya kedua vektor tersebut sama. Namun kita perhatikan lagi di sini vektor U itu arahnya berbeda dengan vektor W. Maka vektor U itu tidak sama dengan vektor W. Nah, selanjutnya untuk vektor V, dia arahnya juga berbeda dengan vektor W. Maka vektor V itu juga tidak sama dengan vektor W. Jadi, untuk kesamaan dua vektor itu kedua syaratnya harus terpenuhi. Yang pertama, panjangnya harus sama, dan yang kedua, arah vektor juga harus sama. Jika salah satu saja dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kedua vektor tidak bisa dikatakan sebagai dua vektor yang sama. Seperti itu. Di sini saya ilustrasikan ada rumah yang berada di atas ini, rumah warna merah, dan di sini juga ada sekolah. Misalkan kita dari rumah ingin berangkat ke sekolah, di sini ada beberapa alternatif jalur. Untuk yang pertama, nah kita bisa melewati jalur dengan panah kuning ini. Anggap saja yang di atas itu arah utara ya teman-teman. Jadi dari rumah tersebut kita berjalan ke selatan seperti vektor yang berwarna kuning ini dia mengarah ke selatan, kemudian kita belok ke barat. Nah, ini adalah alternatif rute yang pertama. Kemudian selain melewati rute berwarna kuning ini, kita juga punya alternatif rute yang lain. Misalkan dari rumah kita langsung ke barat. Nah, jalurnya saya ilustrasikan menggunakan vektor yang berwarna merah ini. Kemudian setelah berjalan ke barat, kita belok ke selatan untuk menuju ke sekolah. Maka rute yang berwarna merah ini kita sebut sebagai alternatif rute yang kedua. Nah, selain itu kita juga bisa nih yang tadi melalui jalur yang berwarna kuning itu kita belok di jalur berwarna biru ini untuk menuju ke sekolah. Jalur warna biru ini saya sebut sebagai jalur yang ketiga. Nah, dari alternatif jalur yang pertama, kedua, dan ketiga, manakah dari jalur-jalur tersebut yang bisa kita katakan sebagai kesamaan dua vektor? Nah, di sini kita perhatikan vektor yang berwarna kuning dan juga berwarna merah itu memiliki arah yang sama.
vektor kuning dan vektor merah, keduanya ada yang mengarah ke selatan, maka arah dari kedua vektor itu sama. Begitu juga untuk vektor merah dan kuning yang menuju ke arah barat, kedua vektor tersebut juga panjangnya sama serta arahnya juga sama-sama ke barat. Maka vektor merah dan vektor kuning ini bisa kita katakan sebagai dua vektor yang sama. Namun berbeda halnya dengan yang berwarna biru ini. Dia mungkin arahnya sama, namun panjangnya berbeda. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, kalau dia hanya memenuhi satu syarat saja, artinya tidak semua syaratnya terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan sebagai dua vektor yang sama. Begitu ilustrasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba menggunakan software untuk mengilustrasikan kesamaan dua vektor. Baik, di sini saya menggunakan software GeoGebra untuk membantu mengilustrasikan materi yang kita pelajari di video ini. Di sini yang pertama, silakan teman-teman klik di pencarian yaitu geogebra.org. Kemudian silakan tekan enter dan kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di pojok kiri atas ada banyak menu, banyak fitur yang disediakan oleh GeoGebra. Silahkan teman-teman klik di bagian ini, kemudian klik vektor, karena kita akan menggambar vektor terlebih dahulu. Nah, caranya silakan teman-teman pilih satu titik awal, kemudian titik ujung dari vektor. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang pertama, di sini saya menggambarkan vektor dengan pangkal di A dan ujungnya di B. Nah, di sini ada huruf U kecil di sini ya. Nah, kita bisa menyebut vektor yang saya gambar ini sebagai vektor U dengan menotasikannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian vektor ini juga bisa kita sebut sebagai vektor AB karena dia pangkalnya di A dan ujungnya di B. Nah, penyajian vektor yang seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai penyajian vektor secara geometris yang sempat kita singgung sedikit di penjelasan sebelumnya tadi. Nah, sedangkan penulisan vektor yang berada di sebelah kiri ini, yang dia menyerupai matriks kolom, penyajian yang seperti inilah yang kita sebut sebagai penyajian vektor secara analitis, yaitu ke dalam bentuk vektor kolom. Di sini jika kita tuliskan ke dalam bentuk vektor kolom, dia menjadi 2, karena di sini saya titik ujungnya, titik vektor B, dia berada pada X sama dengan 2, dan titik pangkalnya A, dia X sama dengan 0, sehingga 2 dikurangi 0, X nya adalah 2. Kemudian begitu juga untuk yang Y nya, dia B nya ada di Y sama dengan 2 dan pangkalnya ada di Y sama dengan 0, sehingga penulisannya adalah 2, seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, itu penjelasan sekilas terkait dengan notasi vektor dan penyajian vektor yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian di sini saya akan menggambarkan satu faktor lagi untuk mengilustrasikan kesamaan dua vektor.
Oke, di sini saya sudah menggambar satu vektor lagi. Di sini saya sebut sebagai vektor V ya. Yang baru tadi saya sebut sebagai vektor V, dan yang pertama saya sebut sebagai vektor U. Nah, vektor U dan vektor V ini jika kita perhatikan tentu sudah pasti arahnya sama ya. Dia pangkalnya ada di Y sama dengan 0, kemudian ujungnya di pangkalnya tadi di X sama dengan 0, kemudian ujungnya di X sama dengan 2. Tentu saja arah dari vektor U dan vektor V ini itu sama. Tapi coba kita cek dulu apakah syarat yang kedua tadi, yaitu panjang dari kedua vektor ini juga sama. Caranya silahkan teman-teman klik di bagian video ini, kemudian klik distance or length. Teman-teman klik titik pangkal dan titik ujung dari vektor yang pertama. Di sini panjang vektor yang pertama, vektor AB atau vektor U adalah 2,83. Kemudian kita coba cek untuk vektor yang kedua dengan cara yang sama. Di sini diperoleh panjang vektor yang kedua, vektor V atau vektor CD, itu adalah 2,83 juga. Artinya panjang dari kedua vektor ini itu sama. Nah, terpenuhilah kedua syarat dari kesamaan dua vektor, yaitu panjang dari vektor U dan vektor V ini sama. Begitu juga untuk arahnya dari vektor U dan vektor V ini juga sama, sehingga vektor U dan vektor V bisa kita sebut sebagai kedua vektor yang sama. Cukup jelas ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa mencobanya sendiri. Baik, setelah mempelajari materi dalam video ini, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman, silakan bisa dicoba latihan berikut ini. Di sini disajikan sebuah gambar dari beberapa vektor ya. Silakan yang pertama teman-teman tuliskan notasi vektor pada gambar. Ingat tadi dalam video ini ada beberapa notasi vektor. Teman-teman bisa menggunakan salah satu alternatif dari notasi vektor yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian setelah menuliskan notasi vektor, silahkan teman-teman tentukan manakah dua vektor yang dikatakan sama pada gambar. Silahkan coba teman-teman jawab, kita diskusikan di kolom komentar. Nah, setelah mempelajari dan mencoba latihan soal tadi, kira-kira apa sih yang dapat teman-teman simpulkan dari video ini? Yuk kita sharing di kolom komentar juga. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.